Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Rizal. Saya dari kelas Manajemen Teknologi Inovasi yang akan memaparkan tugas. Tugas satu yaitu peran teknologi dalam Super Apps Brimo di PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sini tentang BRI. BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah Indonesia yang terbesar, dan juga BRI didirikan di Purwokerto, di Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Arya Wirya Atmaja pada tanggal 16 Desember 1965 dengan nama Belanda yaitu De Purwokertose Hulp en Spaarbank de Inlandse Hoofden. Nah, di sini juga BRI menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat pribumi sejarahnya, eh, agar tidak terjerat dari bunga para company yang didirikan oleh penjajah Belanda dulu. Nah, sejarah singkatnya, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nah di tahun 1946 ditetapkan sebagai bank pemerintah pertama dengan nama BRI, Bank Rakyat Indonesia, dan juga sempat vakum di tahun 1948, tapi setelah perjanjian Renville di tahun 1949, Bank Rakyat Indonesia mulai beroperasi dengan nama Bank Rakyat Indonesia Serikat. Dan di tahun 1960 juga ada merger dari dari gabungan, yaitu Bank Koperasi, Bank Tani, dan Bank Nelayan, atau biasa disebut dulu BKTN. Di tahun 1965 ada Perpu tahun 9 nomor 9 tahun 1965 dengan menggabungkan BKTN ke dalam Bank Indonesia. Nah, di pemerintah mengubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia, dan juga eh, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, Nelayan diubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 tahun 1968. Seiring berjalannya waktu, Bank Negara Indonesia Unit 2 ini dirubah menjadi dirubah tersendiri menjadi perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia. Hingga sampai saat ini, dan tahun 1992 Bank Rakyat Indonesia juga mempunyai aset dan jumlah jumlah saham yang sangat besar. Pada tahun tersebut, di mana Bank Rakyat Indonesia mengakuisisi 67% saham Dana Reksa Sekuritas dan 35% Dana Reksa Investment Management. Nah, itu sejarah singkatnya dari BRI, mulai dari sejarah awal hingga saat ini. Nah, di sini kita lanjut ke visi misinya. Visi misinya yaitu di mana BRI menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia atau di Asia Tenggara, dan champion of financial inclusion. Dan misinya juga karena yang dijual adalah produk layanan jasa, jadi memberikan yang terbaik, menyediakan pelayanan yang prima, dan bekerja optimal yang baik. Di sini teknologi yang kita maksud yaitu berfokus terhadap internet banking atau mobile banking, BRIMO. Nah, apa sih BRIMO itu? BRIMO adalah aplikasi keuangan digital BRI yang terbaru berbasis internet, yang memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi dengan UI UA atau tampilan yang bertransformasi dari sebelumnya. Tujuan pengembangan aplikasi BRIMO ini adalah mempersiapkan bisnis model ke depan atau mengikuti perkembangan teknologi
dan juga mengikuti customer behavior dari para nasabah, yang mana mereka menginginkan transaksi serba cepat, serba serba mudah, praktis, dan juga aman. Di sini Brimo hadir untuk melengkapi dari kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan yang sebelumnya secara konvensional atau melalui unit kerja BRI, sekarang sudah difasilitasi secara digitalisasi menggunakan aplikasi Brimo. Kemudian shifting dari ATM ke dan SMS banking yang diharapkan ke depannya seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui aplikasi Brimo atau internet banking. Nah, di sini tampilan gambaran kalau kalian melihat sejarah Brimo ini. 2012 mulai diterbitkan penggunaan BRI Mobile, kemudian upgrade di tahun 2019 dengan aplikasi yang baru yang bernama Brimo. Secara tampilan memang sudah berbeda. Di sini lebih simple, kemudian di sini lebih kompleks. Kalau kita klik lainnya di sini, di scroll ke bawah itu lebih banyak submenu. Nah, di sini ada bisnis, input, output, dan prosesnya. Di mana dari sistem kerja aplikasi BRI, aplikasi Brimo. Fitur-fitur Brimo apa aja sih? Ya, di sini mungkin jadi case, saya sebutkan case contohnya. Yang terbaru itu ada eh, pengisian pulsa atau paket data. Jadi kalian bisa mengisi pulsa pakai data dengan nomor nomor telepon dari brand manapun. Kemudian juga dompet digital yang telah bekerja sama dengan vintage seperti OVO, Link Aja, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain bisa pengisiannya di sini. Contohnya seperti ini, jika kita mengisi pulsa atau pakai data, ini dari dompet digital. Nah, sini masih yang terbaru, eh, di karena mungkin dari penggunaan atau perkembangan perkembangan customer, mereka menginginkan kemudahan. Di sini telah diluncurkan submenu yaitu tarik tunai tanpa kartu ATM. Jadi kalian yang tidak mempunyai kartu ATM tidak perlu khawatir, di aplikasi Brimo ini kalian bisa menggunakan fitur tersebut untuk jika kartu kalian hilang, tertelan atau ketinggalan, hanya dengan membawa telepon, mobile phone kalian bisa bertransaksi penarikan tunai di mesin ATM, di agen briling ataupun di Indomaret. Nah, dengan nominalnya ini. Nah, dari sisi customer perspektif, memang Brimo ini mempunyai tujuan untuk mempermudah customer dalam melakukan transaksi dengan berbagai fitur yang disediakan. Jadi mulai dari di sini ada dari atas ada laporan keuangan, ada transfer dan tarik tunai, mulai dari domestik dan internasional, ada tagihan, ada investasi, ada iuran donasi, jalanan bisa pakai KI, travel, semuanya difasilitasi oleh aplikasi Brimo. Oke, next. Di sini dari customer perspektif, memang membantu customer untuk memonitoring khususnya cash flow keuangan mereka. Jadi mungkin yang uh, fokus di usaha bisa tahu uangnya keluar kapan dan untuk apa nanti di cash flow-nya, totalnya dalam jangka waktu sekian bisa tercatat secara otomatis di sini. Pengeluarannya berapa, terus pemasukannya berapa, dan selisih antara pengeluaran dan pemasukannya juga ada di sini di aplikasi Brimo-nya. Nah, di sini dari customer perspektif, meningkatkan pengguna aplikasi Brimo dengan jumlah transaksi pada Brimo menunjukkan peningkatan kepercayaan customer aplikasi Brimo. Nah, based on data, jadi data yang diolah dari annual report
BRI, di mana ada 18,47 miliar pengguna di tahun 2022, yang mana ada peningkatan sejumlah 66,3% dari tahun ke tahun. Mungkin angka ini sangat fantastis karena didukung dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, apalagi di tahun 2020 sampai 2022 ada COVID-19 yang mengharuskan nasabah atau kegiatan aktivitas dari masyarakat difasilitasi oleh teknologi. Dan juga transaksinya di sini sampai 1,72 bilion transaksi, 1,72 miliar transaksi di tahun per Juni 2022. Kenaikannya juga sangat fantastis, yaitu sejumlah 66,2% dari tahun ke tahun. Nah, di sini secara grafik memang sangat drastis, karena memang ada faktor tersebut, faktor yang mana orang dilarang untuk beraktivitas di luar, jadi seluruh aktivitasnya dihabiskan di rumah dengan menggunakan bertransaksi secara digitalisasi. Nah, di sini dari sisi finansial perspektif, total DPK dana pihak ketiga tahun 2021 yaitu sebesar 429,7 triliun, meningkat 4,73% dibanding tahun sebelumnya. Yang mana di tahun 2020 hanya sebesar 410,29 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan giro 12,78% dan tabungan giro berarti current account dan tabungan saving account sebesar 7,81% yang dipengaruhi oleh aktivitas transaksi nasabah yang dalam melakukan proses bisnis dengan menggunakan aplikasi BRIN. Dari sisi finansial perspektif, selanjutnya, pendapatan operasional lainnya di tahun 2021 mencapai 41.215, naik sebesar 8,18% dibandingkan tahun 2020 sebesar 39.099.099.000. Kenaikan ini disumbang oleh beberapa pos, antara lain fee-based income, yaitu keuntungan dari pertama yaitu dari bunga kredit, dan yang kedua yaitu dari fee-based income. Fee-based income ini diperoleh dari terbesarnya itu, nah, ini peningkatan 5,45% dari e-channel atau juga transaksi Brimo. Nah, e-channel ini menyumbang fee-based income sebesar 19,51%. Dan yang fantastis tadi ini Brimo sebesar 66,24%, mencapai 1,72 miliar transaksi per tahunnya. Nah, di sini dari berbagai proses transaksi keuangan yang dapat dilakukan hanya melalui aplikasi. Jadi kalian tidak perlu khawatir, semua kebutuhan kalian sudah difasilitasi oleh BRI Mobile atau Brimo ini. Mulai ini dibuat 7 case contoh yang saya cantumkan di sini, mulai dari transfer domestik dan juga internasional, top up, berbagai dompet digital dengan dan uang elektronik, kemudian tarik tunai tanpa kartu ATM dan juga store tunai, transfer, pengecekan mutasi hingga 1 tahun terakhir, juga konversi valuta asing, pengisian pulsa, pembayaran tagihan seperti asuransi, BPJS, cicilan, ataupun kredit, listrik, dan lain-lain semuanya. Nah, di sini dari bisnis prosesnya, perspektif proses bisnis yang lebih efisien dengan adanya fitur-fitur pendukung dari aplikasi Brimo, sehingga nasabah tidak perlu mendatangi kantor cabang BRI secara langsung.
Pada tahun 2020, pada saat COVID, BRI meluncurkan pembukaan rekening secara online. Nah, di sini bisa terintegrasi di Brimo. Jika kalian belum punya rekening, hanya download aplikasi Brimo, menyediakan di sini untuk pembukaan rekening secara online ataupun pendaftaran Brimo secara online tanpa harus datang ke kantor, hanya dengan verifikasi wajah, pembuatan video, foto, dan pengisian biodata secara benar sesuai dengan data yang tercantum di Dukcapil dengan keamanan yang ganda. Nah, di sini juga memfasilitasi yang dulunya secara konvensional beralih secara digitalisasi. Nah, kemudian setelah pembukaan dan pendaftaran Brimo, di sini juga ada pengaduan. Jadi sebelumnya kalian kalau ada kendala, mungkin itu entah kartu ATM-nya rusak atau apapun kendala mengenai rekening dan aplikasi Brimonya, kalian dapat pengajuan pelaporan tanpa harus datang ke customer service di jam kerja. Kalian hanya dapat melaporkan di aplikasi Brimo ini dengan topiknya itu ajukan pengaduan. Dan di sini juga ada tercantum kontak resminya, jadi menghindari uh, oknum-oknum penipu yang mengatasnamakan BRI. Melalui ini akun resminya terdiri dari email, kontak center, SMS, website, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan Instagram. Nah, dari sisi learning and growth perspektif, perkembangan tampilan aplikasi BRI Mobile dengan desain UI UX-nya ini dan fitur yang lebih lengkap uh, di-upgrade yang sebelumnya tampilannya simple dan lebih rinci seperti ini, lebih memudahkan masyarakat untuk transaksi secara cepat. Di sini disediakan juga fingerprint atau deteksi wajah, scan QRIS, dan lain-lain. Dan kebetulan pada tahun 2021, Brimo mendapatkan penghargaan menjadi Digital Apps yang berhasil memperoleh rekomendasi ISO 2000, menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan atau service manajemen sistem. Di sini untuk penghargaannya. Dan jika kalian cek di App Store atau Play Store, aplikasi Brimo mendapatkan rating aplikasi yang cukup memuaskan di App Store dan Play Store dan menjadi aplikasi berbasis keuangan nomor 1 pada App Store. Sini dengan rating 4,5. Baik, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya bisa akhiri untuk penjelasan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.